can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Salam kenal semua, kami dari kelompok 3 akan membahas pada studi kasus kali ini. Kelompok kami akan menganalisis mengenai pembangunan bendungan Jati Gede di Kabupaten Sumedang menggunakan elemen dan berpikir kritis. Pada bagian elemen berpikir kritis, kita akan membahas dari semua 8 poin elemen berpikir kritis, yaitu yang pertama ada tujuan, kendali banjir dan irigasi memang target utama. Tapi manfaat itu harus dikaji ulang jika harganya adalah kehancuran sosial dan ekologi yang permanen. Dan yang kedua adalah pertanyaan, adakah solusi yang lain yang lebih hijau? Selain itu, apa gunanya bendungan ini jika masalah sedimen diabaikan hingga fungsinya mati lebih cepat dari rencana? Informasi, data AMDAL dan hidrologi bukan sekedar pajangan administratif. Jika fakta lapangan dipoles, keputusan yang lahir pasti blunder dan hanya akan memicu konflik di kemudian hari. Kesimpulan awal, Jati Gede adalah benturan antara ambisi ekonomi dan nasib ekosistem. Kita harus jujur menimbang, adilkah warga dan alam ditumbalkan demi mengejar angka pertumbuhan nasional? Asumsi, salah besar kalau menganggap uang bisa menembus segalanya. Kehilangan ruang hidup dan akar sejarah warga itu punya dampak psikologis jangka panjang yang gak bakal selesai cuma dengan ganti rugi materi. Lalu yang terakhir akan dibahas oleh Leo. Yang keenam adalah konsep. Kita harus balik ke prinsip daya dukung lingkungan dan keseimbangan DHS agar proyek ini tidak merusak alam di masa depan. Yang ketujuh, sudut pandang suara masyarakat yang kehilangan mata pencaharian harus punya bobot yang sama kuatnya dengan suara pemerintah. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah implikasi dan konsekuensi. Pedangkalan waduk yang cepat ada konflik sosial yang berlarut-larut, maka jadi konsekuensi mahal yang harus ditanggung nanti. Sekarang kita akan memasuki bagian standar berpikir kritis yang terdapat 5 poin. Yang pertama itu kejelasan atau clarity. Warga berhak tahu percis wilayah mana yang tenggelam dan nasib ekosistem ke depan demi mencegah simpang siur yang meresahkan. Yang kedua itu akurasi. Klaim manfaat harus punya dasar kuat, bukan sekedar di angka atas kertas. Data AMDAL hingga jumlah warga pindah wajib bisa diverifikasi. Yang ketiga yaitu relevansi. Analisis harus menukik ke masalah inti, yaitu nasib warga dan alam. Selanjutnya, poin keempat yaitu logis. Jika tujuannya mensejahterakan rakyat, urusan relokasi dan lingkungan harus sejalan. Yang kelima, keberimbangan. Suara ahli lingkungan dan jeritan masyarakat harus punya bobot yang sama. Adil itu menghargai hidup warga, bukan sekedar kelancaran fisik bangunan. Oke. Jadi, bendungan Jati Gede merupakan infrastruktur strategis yang vital bagi ketahanan pangan dan energi nasional melalui irigasi dan PLTA. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada penyelesaian dampak sosial warga terdampak serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Satu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Bye.